kepada Islam. Yang Bunda Hari udah cintai adalah kitab yang selama ini mungkin kami anggap salah. Ya, ini minta maaf. Ini realita yang saya sebutkan. Jadi ketika Bunda Hani udah jatuh cinta kepada kitab sebelumnya, katakanlah Taurat atau Injil atau SSC yang Bunda ikutin hari ini, saya nggak bisa memaksa dia, itu hal yang wajar. Tetapi ketika Bunda hari ini ingin memahami Islam, ya pelajari agama Islam ini. Jangan dicampur baurkan, jangan diadu-adukan antara kitab yang udah Bunda cintai hari ini dengan orang yang belum Bunda kenali. Akan rancu gitu loh. Ya kan? Dipelajari sedikit-sedikit, kalau ini tebal sekali. Nah, kalau mau belajar silakan, tapi tentunya hal-hal yang ada di kitab sebelumnya yang udah kita vonis, ya ini tidak tepat, ini tidak sesuai kaidah. Bunda harus nerima itu. Terlebih lagi, alhamdulillah, ya Bunda bisa melihat Kang Sueb, Kang Indra, Kang Moto, kami umat Islam, mereka memahami kitab Ibunda gitu kan, dengan bahasa aslinya. Dan mereka menjelaskan kepada kita, ada banyak kekeliruan kesalahan dalam pengertian kitab Bunda yang oleh Bunda harus dicintai. Barusan tentang kata Allah, ya kan propernya sebutan dan dengan nama pokok, itu kan ada kebedaan. Nah itu harus diakui, oh berarti kitab saya salah. Nah kesadaran kesalahan itulah yang akhirnya Bunda harus mencari kitab yang benar tadi. Jadi ya. Karena saya yakin, saya percaya dari kekristenan itu nggak ada Bunda. Saya yakin, saya percaya dari kekristenan hari ini tidak ada orang yang mampu membaca kitabnya dengan paripurna seperti kami orang Islam hari ini. Ada yang bisa, siapa? Siapa tuh kan? Tapi dia kompet ke Islam. Ya kan? Dia nggak bakal, karena dia mengakui bahwasanya apa yang dilakukan di dalam agama sebelumnya ya dalam Islam dikaji, dibenarkan, gitu loh. Seperti Bunda Hani akui kan, Yesus adalah Nabi. Nah ini udah ada kesamaan. Ayolah kalau begitu berarti umat Islam hari ini telah punya posisi yang bagus. Karena Bunda pun hari ini mengakui bahwa SSI mengakui bahwasanya Isa itu adalah Nabi gitu. Karena itu pula otomatis Islam mengatakan Yesus adalah Nabi, Bunda dengan keimanan Yesus adalah Nabi, yuk kita sama-sama pelajari. Berarti Islam itu mendekati kebenaran. Kalau masih Kristen juga gitu kan, maka Bunda seperti hari ini. Ya kan, berat menikah apa ya kan tadi kitabnya yang jelas banyak salahnya masih dipertahankan. Contoh kalau saya kan kemarin memberikan contoh kan, Kang Alip dengan saya, Bunda punya suami Kang Alip contoh. Bunda udah melihat Kang Alip tuh selalu nyeleweng. Pak Kang Alip tuh suami Bunda ya, contoh di contoh. Abah lah jangan Kang Alip, Abah aja yang biar enak dan sebagainya ya Pak ya. Abah tuh suami Bunda kan, suami Bupit Moy. Iya kan? Abah suka mabok, Abah suka suka nyeleweng, Abah suka di rumah udut padu gitu kan, asal lempar cangcut, asal lempar kan Bunda sebel kan, ini suami saya kok begini banget, contoh begitu. Nah karena suami Bunda itu udah nggak bagus di mata Bunda, ibu udah nyari, saya nggak mau punya suami seperti ini, apalagi dia mukul, ngegebukin itu kan, nyekek anak, nyekek istri, nyekek segala macam, bahkan pembantu pun dicekek gitu kan. Saya nggak mau punya kayak gitu loh. Carilah calon suami yang benar gitu loh. Jangan dibanding-banding. Nah, ada budak Angon nih kelihatan hebat, tapi kok budak Angon nggak kayak suami saya. Lah udah jelas suami ibu brengsek kok kan gitu. Abah tuh brengsek, udah tinggalkan, cari budak Angon gitu loh. Nah ini sangat siapa kabur kamu? Bukit Mai bisa lihat layar saya? Bisa. Boleh lihat ini? Lanjut apa? Yang mana itu yang Bukit Mai bisa screenshot ini? Iya itu Quran. Bisa screenshot ini? Itu Quran bukan? Bukan. Ini tanah Quran Yerusalem, tanah Quran Yerusalem. Bisa udah bisa ingat gambarnya ya? Udah kelihatan gambar. Udah ya? Iya. Nah, sekarang sama kan? Ya. Sama kan? Sama kan? Sama nggak? Iya sama. Nah, jadi di sini saya menerangkan kepada Bu Pitmoy ya, yang kitab yang selama ini Bu Pitmoy kan cuma sebatas terjemahan, hari ini saya pegang aslinya. Ini apa?
Taurat atau perjanjian lama itu? Perjanjian lama yang selama ini Bu Pitmo pakai, tapi terjemahannya dibengkokkan sama Kristen. Ada di sini. Oh, ini yang disalah-salah. Yang asli punya. Yang asli itu yang dibengkokkannya. Yang ini yang asli punya Yahudi. Iya. Ini yang. Iya, yang dibengkokkan. Jadi dibengkokkan Kristen. Tapi saya punya pertanyaan sebenarnya. Itu yang asli punya Yahudi pun aslinya sudah masih benar atau sudah ada yang bengkok juga? Maksudnya asli ininya, asli apa namanya, secara terjemahan maupun kedudukan bahasa, bukan asli kayak yang kalau untuk dipegang seperti Nabi Musa ya, secara iman sih saya pun ragu. Jadi, ya. Bayangkan saja, sebenarnya bukan masalah ragunya karena udah distempel ya. Bayangkan saja yang Yahudi bikinan asli pun udah menyeleweng dari kebenaran, pakai lagi terjemahan yang menyeleweng dari yang originalnya gitu. Yang originalnya saja sudah menyeleweng dari kebenaran, makin jauh kan? Setuju Kang, setuju. Ya nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya, saya setuju biar dapat amplop. Ya terkait naik masalah yang tadi ya, misal yang menyamakan itu apakah dari pihak muslimnya atau dari pihak Yahudinya? Kalau dari pihak muslimnya tentu saya akan bertanya dari pihak muslimnya. Kalau dari pihak Yahudinya ya memang saya nggak ada urusan dengan pihak Yahudi kan gitu prinsipnya. Setuju juga nggak Kang Angon? Kalau cuman di sini kan yang saya terangkan itu cuman dalam ranah linguistik. Tidak sama sekali mencampurkan dogma dan doktrin. Itu kan yang supaya lebih lihat kejujurannya gitu. Kang Sueb gitu bilangnya atau apa ya? Kang Sueb itu yang tadi kan yang aslinya, perbedaannya sama yang terjemahan apa aja ya? Perbedaan gimana? Yang itu yang asli, perbedaan sama yang terjemahan di sini. Perbedaan terjemahan dengan original teks, ketika terjemahan mengalami kekeliruan, langsung kita bisa cross check original teks. Yang mana yang berubahnya gitu, pengen tahu. Yang mana yang berubahnya? Tadi kan saya paparkan tadi kan, antara Yud He Vav Ve ketemu dengan Alif Lam Lam Ha, kan tadi ada tadi saya paparkan tadi. Nyambung berarti ayat Vav Ve itu sama dengan Alif Lam Lam Ha ya? Iya. Saya belajar ini bukan cuma asal belajar di Google Translate. Mohon maaf. Di ini. Kalau misalkan saya mau bongkar semua ada di sini alat peraganya. Di Alkitabnya orang Arab gitu mungkin. Iya. Bukan Alkitabnya orang Arab, dalam literasinya Judaism. Oh. Tadi bukan Alkitab orang Arab, bukan. Bahkan Alif Lam Lam Ha itu sama dengan YHWH gitu kan ya. Memang secara linguistik maupun entitas sama-sama ketemu ya, karena merupakan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Ada di Quran 29 ayat 46 juga, Tuhan kami dan Tuhan kamu itu sama. 29 mana? 29 ayat 46. 29 ya, bilangnya surat 29 ya ayat 46. Bentar. Ayat 46. Tuhan kami dan Tuhan kamu itu sama. 46. Ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim. Di antara mereka katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya, Tuhanku dan Tuhan sama, Tuhan Muslim sama Tuhannya SSY itu sama gitu ya. Oh, di ahli kitab di sini bukan dimaksud merujuk kepada SSY. No masalah, nah Kristen teh lain ahli kitab. Iya, itu tahu. Ahli kitab itu bukan merujuk kepada SSY atau Lembaga Hadroh Indonesia. Yang dimana ahli kitab itu merujuk kepada situasi yang terjadi pada saat itu, bukan kepada SSY. Jangan salah alamat, nggak boleh. Ahli Taurat kan, para imam orang-orang Farisi itu ya. Bukan cuman orang Farisi, maksudnya ahli kitab yang berada pada saat kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu.
gitu. Bahkan Tuhanku dan Tuhan itu merujuk ahli-ahli kitab itu kan merujuk ke orang-orang Yahudi. Nah Ya, itu Tuhan, dia. Tapi itu udah tahu. Tuhan Terus? kami dan Tuhan kamu itu sama. Nah, tetapi ya Yahweh dengan Allah itu sama gitu kan. Itu jadi masalah ta. Nah, saya berani bicara kayak gitu bukan berarti saya ini sok-sokan Ibrani atau sok-sokan sok keren apa-apa, tidak. Dasarnya ada. Di mana saya bisa memperkuat dasar saya untuk belajar itu? Al-Qur'annya. Ini loh. Ini buku saya belajar ini bukunya Pak Ali. Kalau mau tahu. Di mana itu tertulis ini? Dari konstruk kata L. Al-Qur'annya Dari konstruk kata L kata ya. itu sama. Ini loh dari belajar dari Kang Sueb itu meneguhkan bahwa ketika Allah itu diterjemahkan kepada bahasa apapun tetap Allah. Tapi Itu kan Bu, itu, maksudnya. itu kan sama orang ahli-ahli kitab itu merujuk ke orang-orang ahli-ahli Taurat tuh Imam Farisi disebutnya ahli-ahli kitab. ahli kitab yang berada pada saat itu. Dan Tuhan Bukan kami merujuk kepada Esy. Waduh, salah alamat itu. Esy munculnya tahun berapa? Ahli kitabnya tahun berapa? Kan gitu. Ya dong. Emang waktu itu Esy udah ada ya? Kan belum. SMA baru tahun 1800. Nah, itu dia. Mereka protes. Jadi SSGT sebenarnya mah dagangan Kristen untuk payu tak misalnya ke Islam itu. Iya, mata SSG mah di ke orang Kristen disebut bidat banan. Jadi yang dimaksud dengan ahli seperti dikatakan kul ya ahlal kitab, ya kan? Yang dimana seperti Al-Baqarah 79 itu loh, ya kan? Celakalah para ahli-ahli ahli kitab. Fawailul lil ladina. Fawailul lil ladina yaktubunal kitaba bi aidihim sumanan qalila dan seterusnya, ya kan? Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan para ahli kitab itu bukan merujuk kepada ini lembaga Biblos Indonesia, bukan kepada LAI atau SY. Itu lah. Ya, Al-Qur'an itu ahli kitab itu orang-orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat. Ahli kitab yang hidup pada masa itu maksudnya. Baiklah, Kang Sueb, Bu Bitmoy. Ya. Kang Sueb, apa ya? Ini punya udah ada Ustadz Ahmad ya. Ustadz Ahmad monitor. Ya. Mungkin Ahina ya ada momen nih waktu bagi yang bagus pun Ahina untuk memberikan arahan kepada Bu Bitmoy ini tentang apa yang hari ini kita sama-sama lihat. Bu Bitmoy ya, belajar kepada Ustadz ya, boleh ya. Nanti ada Abah juga nih. Kang Sueb mungkin batasi Kang Sueb ya, biar Kang Ustadz yang bicara. Bisa Bu Bitmoy? Iya, bisa. Mau belajar? Mau aja. Oke, perhatikan ya. Silakan Ahi Ahmad mungkin membimbing mengarahkan Bu Bitmoy. Saya laporkan bahwa beliau masih yakin dengan SSD-nya, ya, dengan meyakin kitab sucinya dari SSD. Tentunya akhirnya juga pamit Pak itu SSD, dan tapi dia pun katanya suka sholat, ya. Udah mulai sholat, tapi sayang sampai sekarang pun mempelajari Islamnya ya masih halang saya lihat, ya. Itu mungkin silakan Ahi mungkin menyampaikan nanti bersama bergabung Kang Alif dan dan Abah. Silakan. Bu, salam kenal ya. Saya dari Fak. Iya, saya Bu di Bandung ya. Halo. Iya. Ya, Bu. Ya. Iya. Bu, jadi selama ini keyakinan Ibu itu akidahnya itu apa? Islam. Saya berkeyakinan Islam dengan bukan Kristen ya. Kalau Kristen ada yang menyembah Yesus, yang saksi Yehova itu menyembah yang mengutus Yesus, itu sama yang disembahnya. SSC sama Islam itu yang disembahnya sama. Jadi saya suka sholat, biasa doa-doa cara Muslim, doa tidur, doa bangun tidur, doa makan. Tapi belajar juga di SSC, belajar Alkitab di SSC ada berprinsip Tuhan yang disembahnya sama.
Saya yang Islam itu cuma ngerti, cuma bisa sholat aja, dari itu juga belajar dari buku. Terus dulu saya sekolah di negeri, suka ikut pelajaran Islam, jadi sedikit ngerti lah gitu. Dari dari SLT itu kalau setingkat SMP SMA itu saya belajar mengikuti pelajaran agama Islam. Oh, jadi cuman ikut gitu ya? Iya, kalau ini cuma bisa sholat aja, itu juga belajar dari buku. Dari Alkitab dipelajari, jadi pengetahuan saya banyaknya yang di Alkitab. Bang Sueb. Yo. Bang, Ibu Peltemoy ini awalnya memang Islam atau Katolik dulunya? Dulunya Katolik. Katolik. Pernah syahadat tahun 86. Itu keluarga menentang. Terus diperdengarkan itu para murtadin kaset, dulu belum ada video, kaset tape recorder gitu zaman dahulu. Diperdengarkan itu yang mengena itu yang murtadin Yusuf Roni, dia ngakunya tamatan Al Azhar. Terus dia cerita tentang Al-Fatihah, Istina Sirotol Mustaqim, sama sholawat Nabi. Katanya Nabi Muhammad itu masih minta petunjuk jalan yang lurus, Istina Sirotol Mustaqim. Saya kan lagi baru-baru belajar, baru-baru bisa, lagi semangatnya. Tet aja saya ngerti, oh Istina Sirotol itu kan yang menunjukkan aku jalan yang lurus. Katanya kalau itu benar, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus katanya Nabi Muhammad itu masih disolawatkan oleh umatnya, minta agar selamat dalam at-tahiyat awal dan akhir. Saya juga itu baru bisa-bisanya saya sholat, baru semangat baru aja yang iya ya dalam sholawat Nabi Muhammad didoakan. Gara-gara itu saya akhirnya sholat tinggalkan baru setahun, padahal itu saya syahadat langsung cari gereja. Jadi saya gak tahun berapa keluarga yang menentang udah meninggal, jadi Sekarang gini, kita keyakinan ibu ini dan belajar dari gereja tuh lagu itu teh, lagi sudah mendengar perkataan Yusuf Romi tentang Istina Siratal Mustaqim sama Nabi Muhammad minta disalawatkan, itu langsung dia sholat saja dibelang beton, lama-lama ditinggalkan. Saya dari Yusuf Roni. Yusuf Roni. Iya. Innalillahi. Udah mandi, udah meninggal. Ya. Dia ngakunya temannya Al-Azhar. Ya. Gara-gara itu saya langsung lagi semangatnya sholat, saya lagi sama keluarga itu didatangkan ini pastor, jadi Bu Pitmo ini gara-gara videonya Yusuf Roni ya? Iya. Ibu Moy lagi semangatnya ibadah, kenapa ikut sama murtadin? Kalau murtadin itu menyesatkan, mestinya tanyakan kepada para ulama. Bukan lah itu Yusuf Roni. Pitmo nanti cari di YouTube, itu namanya ada Ustadz Abdullah Talib. Ya, Bu Pitmo ya, cari di YouTube tuh Abdullah Talib. Bu Pitmo ikutnya Yusuf Roni, pantesan kayak gini. Tidak, ini kamu bertanya. Pikir saya kan bisa sholat juga dari buku. Izin Ustadz ya. Jadi gini loh, kita ini udah berulang kali membahas. Lagi-lagi seolah-olah tidak ada kesalahan dari Yusuf Roni. Udah dibeberkan, udah dibuktikan fakta-fakta hoaknya Yusuf Roni, kesesatannya, bahkan dia sampai di penjara sudah kita kupas juga. Nah, artinya Bu Pitmoy pernah memegang pegangan orang yang salah dan sesat, itu sudah dibuktikan. Nah, sekarang kalau diulang lagi ceritanya Yusuf Roni lagi gitu, seolah masih membenarkan. Enggak, ini cerita ke bapak yang ini kan, ada bapak yang baru datang. Saya kan belum tahu cerita saja, saya cerita begitu. Ceritanya asal mulanya begitu, dulu pernah syahadat, terus keluarga menentang, diperdengarkan kaset-kaset murtadin yang mengena itu kaset Yusuf Roni. Oke. Saya ilmunya baru segitunya. Oh, Istina Siratal kan tunjukkan aku jalan yang lurus. Terus ya sholawat itu ya seperti mendoakan.
Akhirnya itu Yusuf Roni itu orang mana Bang Alip? dulunya Islam, dia Enggak ada, enggak pernah dengar aku. Al Azhar dulunya. Enggak ada. Teman lama Itu kan teman lama. Bohong itu. faktanya itu. Kalian belum lahir, Belajar dari mana? Apa? Iya. kalian belum lahir meren ini tahun 86. Kata siapa? Aku udah lahir. Tahun 87. Aku kelahiran 45, Bu. Masa nggak mendengar Yusuf Roni sekarang Bohong, Nah, itu berarti bohong. gini Ibu Pitmoy, ya hari ini Ibu mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Udah tahu dijelaskan oleh kami, gimana bisa orang salah, orang sesat, ya kan, orang murtad. Hari ini Ibu seakan-akan masih benar saya ucapan paling tadi. Jadi Ibu hari itu mau mengulangi lagi, udah jelas dia ini saya salah. ceritain karena ada yang baru datang saya tidak tahu siapa. Iya, saya paham. Sekarang lupakan itu semua, yuk Ibu belajar apa yang apa dalam Islam, Ibu pelajari gitu loh. Jangan mengulang kalimat yang sama. Dan ini udah sekian kalinya. Katanya ingin belajar Islam. mengenalkan Mau ini belajar Islam apa mau mengulang sejarah yang lama kan begitu? ya, mau mengenalkan saya dulunya begini-begini Keyakinan terakhir ibu ini ya. apa? Ya tadi naik gitu ya dulunya begitu tapi sekarang keluarga yang menentang udah pada meninggal, mertua suami udah meninggal, jadi sekarang saya sholat dilakukan kembali terus mengenai istiqomah Shiratal Mustaqim juga pertama saya mengerti ada lanjutannya Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin gitu, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Sekarang udah mengerti gitu. Berarti keyakinan ibu ini sekarang apa? Islam Tapi atau kan setelah mendengar kita mencari gereja, sholat ditinggalkan mencari gereja. Jadi saya Islam 87 balik ke gereja. Nggak, saya tanya yang dulu, yang sekarang ini, Bu, yang tahun Sekarang 20. saya sholat dijalani, puasa kemarin juga cuma batal sehari, tapi belajar SSC juga gitu, yang Islam cuma bisa segitu-gitunya aja. Mohon maaf, Bu, saya ini masih awam. SSY itu apa, Bu? Saksi Yehova. Saksi Yehova. Kristen tapi tidak menuhankan Yesus. Ya, tapi mereka Tidak menuhankan Yesus ya. Ya, Yesus itu utusan. Nah, SY sekarang saya mau tanya, biar kita cocokkan perspektif ya, pemahaman. Di internal SY meyakini bahwa Yesus Kristus disalib atau enggak? Di SSC Yesus disalib. Disalib ya. Nah, kalau misalkan Ibu Pitmoy juga suka dengan ajaran Al-Quran, Al-Quran kan sudah tegas mengatakan Yesus Kristus enggak disalib. Ya, Pilih itu yang mana bedanya. sekarang? Ya bedanya tentang nama sama Yesus disalib, yang satu diserupakan, itu aja perbedaannya. Yang bikin saya tayang di SSC juga pikir saya itu masuk akal juga. Nah, dalam Biblos mengatakan Yesus Kristus disalib. Ya, Al-Quran mengatakan Yesus enggak disalib. salib ya. Ya kan? Pilih yang mana? Nah, itu perbedaan dua aja, makanya nggak dijalani. Oh, nggak bisa. Enggak Bu, bisa. Ibu Iya, Bang. percaya Yesus disalib apa enggak? Ya, karena masuk akal. Ntar aku nanya, enggak, aku tanya ini satu aja, tanyanya jawabnya cuma satu. Ibu percaya Yesus salib apa enggak? Percaya. Ya udah, kalau percaya berarti ibu bukan Islam. ya Ya, itu tapi ya. kan, Udah selesai. Saya- Udah selesai, Bu. Udah selesai, Bu. Udah selesai, nggak perlu dibahas lagi. Percaya Yesus Kristus masih disalib ya sulit. Kita nggak bisa Ya. ketemu, Bu. Begini harus ibu pahami. Pegang sama saya dua-duanya sambil dijalani, nanti suatu saat saya ada pilihan gitu sambil berdoa. Dijalani dua-duanya, suatu saat ada. Oh, nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. bisa. Nggak bisa. Islam bukan agama ini, bukan gaduh-gaduh, bukan. Yang saya salutkan dari Ibu Moy ini, ketika tadi membahas tentang nama, Ibu Moy itu udah paham di mana ada ayat-ayat yang bisa disuguhkan. Saya salut, ya, salut. Oh, jadi hebat kali gitu. Jadi ibaratnya begini, Bang. Allahu yahdi man yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu ingin memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah inginkan dan menyesatkan, mengazab siapa yang Allah inginkan. Jadi ya. Iya, tapi innallaha la yahdi qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Makanya saya tanya, keyakinan terakhir ini apa? Gitu Kata loh. saya nggak salah.
yang disembahnya kan Tuhan yang sama, cuma beda nama. Kalau misalkan gini Bu, seperti contoh gini ya, gini, kalau misalkan Ibu sudah memperteguhkan bahwa menempatkan akidahnya Bu Pitmoy, misalkan contoh insya Allah ya, semoga tercapai doa saya, semoga terkabulkan doa saya atas kehendak Allah gitu kan. Kita nggak tahu kan, karena kita kan manusia cuman bisa menyampaikan, bukan untuk memaksa gitu kan. Karena kita dalam Islam nggak bisa memaksa. Misalkan contohnya Bu Pitmoy menempatkan akidahnya Bu Pitmoy dalam keislaman gitu kan, lalu mempelajari kekristenan, lalu menjabarkan gitu kan bahwa oh ternyata menurut Kristen itu Yesus Christ disalib. Menurut Islam yang saya yakini Yesus Christ tidak disalib gitu. Cuman sebatas mempelajari sih iya, boleh-boleh saja kalau untuk mempelajari. Contohnya seperti saya gitu kan, belajar Judaism, belajar kekristenan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup mempelajari. Tapi kalau untuk mau diimani dan dipercayai nggak bisa Bu. Bang Sueb, boleh nanya nggak sama Bu Pitmoy sedikit? Monggo lah kalau gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Enggak, saya tuh penasaran. Bu Pitmoy itu dapat tulisan-tulisan kayak surat ini di nomor ini dulu belajarnya sama siapa gitu? Ya, saya punya Qurannya kan baca. Saya diajarin sama dulu Bang Rai, tahu nggak Bang Rai, sudah belajar Al-Quran. Jadi saya dibaca seayat baru 3 surat sama saya, baru Al-Ankabut, Al-Isra, sama apa sih yang saya tuh dibaca itu. Belajar Alibata enggak Bu? Pelan-pelan Bang Erwin. Belajar tapi nggak mau ada yang mengajarin karena katanya saya masih belajar Kristen, nggak ada yang mengajarin. Saya belajar aplikasi aja, saya selalu belajar dari buku. Ya, kita kembalikan lagi itu. Kembalikan dulu ya. Ibu dulu kan tergoncangkan imannya oleh Yusuf Roni. Iya. Nah, Yusuf Roni ini kan menyesatkan. Nah, sekarang ketika fakta dibuktikan ya, diteliti bahwa Yusuf Roni ini salah, hoak, dan melakukan kesalahan. Ibu sekarang masih menyesal nggak dari apa gara-gara Yusuf Roni saya murtad? Hidup saya itu udah jalan hidup saya aja. Oh, gila ditanya gini jawabannya gitu sih Ibu. Iya kan Ibu tadi pilihannya begitu. Ini sekarang nih kalau kita lihat cari datanya ya tentang siapa Yusuf Roni, dan Ibu kan sering membawa awal kisahnya. Bagaimana ini websitenya juga dari Muhammadiyah lengkap, dan di sini ada beberapa yang bergerak nih karena si Yusuf Roni ini nih dibuka kedok pendeta Yusuf Roni, dijelaskan. Artinya kan Ibu berarti tersesatkan, Ibu mendapat dosa jariah dari Yusuf Roni kan gitu. Ya, karena dia menyesatkan, Ibu terguncangkan imannya. Nah, sekarang faktanya sudah membuktikan. Bahkan dia nih berawal dari dites pula terbuka berbagai kebohongan lainnya. Sang pendeta pengakuannya sebagai mantan kiai alumnus Universitas Islam Bandung maupun juri MTQ internasional hanyalah bualan untuk melecehkan umat Islam, karena dia ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Dengan kebohongannya itu, kalau sekarang itu model-model edis lah, pendeta pembohong Yusuf Roni diganjar penjara 7 tahun di Kalisosok, Surabaya. Cerita ini kemudian diabadikan dalam buku Bayi Arifin kontra Yusuf Roni. Nah, artinya Yusuf Roni ini kan berarti salah, melakukan kesalahan dan penyesat. Makanya Ibu merasa menyesal tidak tersesatkan oleh Yusuf Roni? Itu pertanyaan saya. Ini dari Sanubari sih. Kalau Bang Alip, kalau menurut saya Yusuf Roni ini bukan Islam Bang Alip, awalnya memang Kristen dari lahir. Iya, dia ngakunya kan murtadin, ngakunya. Nggak mungkin lah, baca Quran aja nggak bisa ngaku Ustaz. Iya, pengakuannya murtadin. Nah, makanya dia pernah kuliah di Universitas Islam Bandung. Nah, dibuktikan, dicari faktanya nggak ada gitu loh, nggak sesuai, kebohongan. Makanya kan di sidang minta pembuktian, kan gelar perkara nih. Sehingga apa, dengan kebohongannya itu pendeta pembohong Yusuf Roni diganjar penjara 7 tahun karena dia berbohong. Tahun berapa itu?
di Kairo dia tuh ngakunya namanya Tuh. Akan masih membela terus Tuh, Ibu. tuh, Jadi tuh bingung dat- ngakuin. datanya tuh udah jelas Bu. Lihat sendiri kan tuh Bang Alif, liatin tuh. iya nggak Masa apa-apa dan pembuat kayak gini dipercaya Bu? Ibu Potmoy, dulu kan saya lagi Bukan Portmoy, Pitmoy Pak. Pitmoy, Ibu Pitmoy. Saya begini supaya simpel aja. Ibu kalau benar-benar ingin mengetahui Islam, Ibu belajar dari dasar. Apa dasar dalam belajar? Mengetahui tentang Allah, ma'rifatullah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu aja dulu Bu. Karena yang lain-lain itu tiang, tapi dasarnya nggak ada. Gimana bisa berdiri itu bangunan? cuma bisa sholat, belajar itu sholat juga dari buku sama mengerti sedikit-sedikit Tapi karena saya keyakinan Ibu itu harus jelas, harus tegas. Karena istilahnya kehambaan kita kepada ilah yang hak, yang benar itu harus jelas, bukan setengah. Ibu masih sholat, tapi Ibu masih juga Iswa itu saksi Yehova. Dan Ibu ini lagi bimbang gara-gara ingin berusaha menyatukan yang tidak bisa disatukan itu. Dan nggak bakal pernah bisa Iya, menyatu, Bu. artinya itu harus belajar mengenal Allah yang benar. Itu Iya. aja dulu. Bu Moy, ini nih saya kasih tahu ya, agar ini bukan hoax. Dulu dibuktikan oleh Kiai Arifin ini yang membuktikan, ini kasusnya sejaman, membuktikan ibu kan membeli video kesesatan Yusuf Roni. Nah, pesannya sudah ada oleh Kiai Arifin. Ini bukunya judulnya Arifin kontra Yusuf Roni. Nah, ini di Bukalapak dijual. Kalau memang ibu ini tersesatkan, kita sudah sama tahu pertama fakta Yusuf Roni siapa dan yang membuktikan siapa. Ini bukunya ada, ini dipertanggungjawabkan. Ini ada nih, malah di Bukalapak juga ada. Kalau memang tetap udah fakta sudah sekian kali kita buktikan di sini, ibu tetap pegangannya Yusuf Roni, ya memang sih jadi diskusi terus sebenarnya. kan udah nggak percaya, udah tahu kan isunya Siratal Mustaqim. Ini tadi pas Ibu bilang Artinya Masih apa? nggak- masih percaya Yusuf Roni. Itu udah Yusuf Roni, waduh, Udah lalu itu jidat. mah dulu-dulunya saya ini orang udah enggak ini. Udah jelas-jelas tuh Bang Alif liatin datanya, cuma tetap aja dia ngotot. Iya, makanya tadi waktu kalau misalkan ketika Bu Pitmo mengatakan Bu Pitmo pernah mendengarkan perkataan argumentasinya Yusuf Roni, saya tepuk jari. Berarti kalau dari tadi saya ngomong sampai tenggorokan saya bengkak pun Nah, percuma nggak denger dia. Ini Bang, saya dengar percuma buang-buang energi, buang-buang energi. Buang-buang energi. Percuma. Pitmoy, saya saya mau melakukan tanya. sholat karena saya udah tadi kan udah diceritain, saya udah mengerti tentang istilah Siratal Mustaqim, yaitu ada lanjutannya kan, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalannya orang yang sesat dan bukan jalannya orang-orang yang. Sekarang saya udah mengerti. Udah mengerti. Harusnya Itu kan Ibu nggak lagi ke sana sesuai itu. Dulu-dulunya. Makanya saya cari gereja, udah syahadat cari gereja itu. Tadi kan ada bapak yang baru nanyain tentang saya. Nah, kalau misalkan Bu Pitmo-nya bersahadat gitu kan, misalkan Bu Pitmo udah sholat gitu kan, Bu Pitmo sholat nih, terus hari Minggu Sholat saya. Itu saya cerita tadi ada bapak yang baru, siapa Ya. saya paling gini. Kayaknya Yo. tahu gimana. seumpamanya gini nih, seumpamanya gini kan, ketika Bu Pitmo udah sholat gitu kan, udah sholat, terus ke hari Minggu gitu kan, hari Minggu gitu kan, terus baca doa Bapa Kami gitu kan, dalam bahasa Arab gitu kan, abanal ladzi fis samawati yatakaddas ismuk lati malakutub litakum masyiatu kama fis samai kadzalika alal ard. Nah, sedangkan kita dalam umat Islam ketika mengakui dengan satu keyakinan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak pernah sama sekali memanggil Allah dan berseru nama Allah dengan sebutan Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, setelah Bu Pitmo sholat, hari Minggu pergi ke gereja, berdoa dalam nama Bapa, tapi masih menyelipkan nama Jesus Christ di situ.
Gimana tuh? Saya boleh. Berarti apa yang ibu yakini seperti ketika ibu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah itu masih diragukan. Saya Sebentar, izin ya. ngomong, bisa Sebentar, nggak? sebentar. Silakan Ki Demang. Oh, iya, iya. Menarik juga Ibu Pitmo ini. Maaf Ibu Pitmo, saya Ki Demang dari Malang. Ibu sekarang usia berapa Bu? Udah lansia, usianya 6 Ya bulan. Allah. Nggih. Itu berarti yang Ibu ceritakan ini kan masa lalu ya. Halo. Iya, Nah, tapi kalau ini untuk saat ini apa sekarang apa sudah murni tidak mendua apa gimana? Apa masih ragu-ragu apa gimana? karena nggak dulu tahun 87 mendengar Yusuf Romi itu saya kan lagi baru Loh, Enggak. Saya tanya sekarang kalau yang dulu udahlah Ya, lupakan jadi saja. sekarang itu cari dulu saya cari gereja Protestan. Saya sampai sekitar ini puluhan tahun saya di situ, itu saya nggak merasa cocok di situ. Tapi sekarang saya ngajar sekolah minggu juga di situ ya, gereja Protestan. Oh, Saya jadi nggak merasa- jadi sampai sekarang masih ini yang masih dua kaki. yang ini berat, udah deket sekali sama Ya orang-orang. Allah, Ya, Bu, udah. Ibu, ya maaf Ibu ya. Ibu tentukan dari sekarang Bu. Ya, ini kesempatan tidak datang dua kali. Anda tidak perlu bisa pinter baca Al-Quran Bu. Anda cukup yang namanya orang beragama itu awalnya itu awaludin ma'rifatullah Bu. Mengenal Allah yang sesungguhnya. Layalul sholat ila bin ma'rifat. Tidak akan sah sholatnya tanpa mengenal Allah. Simpel Bu, sebenarnya Islam itu simpel. Ibu sudah sepuh ya. Monggo ini dipertimbangkan, direnungkan. Kesempatan tidak datang dua kali Ibu. Mari kita sama-sama mencari keselamatan yang hakiki. Betul-betul keselamatan yang benar-benar keselamatan yang asli gitu loh. Yang masa lalu, yang lalu sudahlah berlalu. Ya, Kak. Ibu Sekarang- tentukan dari sekarang Bu, Ibu sudah sepuh. Saya Monggo biasa dipertimbangkan. lagi di Protestan saya kan nggak cocok, terus ketemu lihat brosur kok ini cocok ke SS itu tidak menyembah Yesus Ya itu. Allah, Ibu, Ibu kan punya tetangga, punya saudara, punya kawan. Kalau di Islam itu banyak Bu orang-orang yang pinter-pinter Bu. Kita ini tidak hidup di hutan. Ada musola, ada masjid, ada pondok pesantren. Ini tetangga saya suka ngecek ya sholatnya, mereka juga ini banyak yang tidak mengerti arti sholatnya. Saya ngecek Ibu, doa. jangan terlalu jauh bicara seperti itu. Ya, Kita tidak, kebanyakan- Ibu, gini loh Bu, iman Islam ini gini. Orang Islam antar manusia itu kita tidak bisa menghukumi iman seseorang. Bisa jadi yang kelihatannya sholatnya jungkir-jungkir nggak tahu artinya, tapi barangkali Allah ridho dengan perbuatan kita. Ibu tahu nggak itu? suka iseng-iseng nanya ya, artinya doa sholat di antara duduk dua sisi apa banyak yang nggak ngerti. Terus Moga Mas Alip, dilanjut Mas Alip. Bang, saya boleh ngobrol sebentar sama Ibu. Monggo. Ibu, yang pertama harus Ibu ketahui dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu ini masih sholat tapi masih sering ke sana. Nah, sementara dalam prinsip Islam harus kita mengatakan kemusyrikan itu adalah musyrik, adalah kekafiran. Bagaimana bisa yang jelas-jelas yang akidahnya sudah kita ketahui, saksi Yehova dan lain-lain itu, tapi Ibu masih menyembah bahkan masih membenarkan mereka dan masih belajar sama mereka. Dalam pembatal Islam itu ada loh, itu tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang kafir, tapi kita nggak kafirkan, bahkan kita membenarkan mereka. Kayak Ibu ini membenarkan mereka tidak menyembah Yesus, yang tetapi akidah dasar mereka itu udah berbeda Bu. udah yang ini karena saya tahu itu ajarannya salah, tapi karena udah puluhan tahun saya merasa berat gitu sama mereka, ninggalin yang berat. Benar. Allahu ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudaraku semua di sini, insya Allah kami juga, saya pribadi dan menjadi saksi dan banyak disaksikan bagaimana kami sering berdiskusi dengan Ibu Pitmoy. Itu sangat sering, bukan hanya di Zoom ini saja, bahkan di Zoom-Zoom yang lain. Bagaimana kami mengajak, membimbing, memberitahukan tentang kebenaran Al-Quran dan lain sebagainya, juga masalah kontradiksi bermasalahnya di kitab yang Ibu pegang. Nah, dalam hal prinsip seperti ini, memang Ibu ini selalu megang di dua kaki. Artinya, dia Islam dijalankan, Kristen SSY dijalankan. Sudah kita kasih tahu ini sebuah kesalahan. Terus juga ketika kami minta memilih bagaimana hal yang prinsip, kalau masalah yang sama, misal aturan, tatanan kehidupan, pesan-pesan baik, amal soleh, katanya ada kesamaan, oke, silahkan. Tapi hal yang prinsip yang lain kita tekankan, Ibu milih mana? Ibu memilih Bible-nya. Oh ya sudah, kalau gitu berarti tetap Ibu bukan seorang Muslim. Percuma Ibu sholat. Justru Allah akan murka ketika melihat seorang hambanya di hari ini dia beriman menyembah Allah, besoknya dia menyembah selain dari Allah gitu. Nah, kita tidak bisa diskusi lagi karena setiap diskusi bukan ada pembelaan, masalah pembenaran kepada kitab yang Ibu pegang. Nah, saya pribadi sih sebenarnya sudah ini ya, artinya kecuali memang Ibu mau fokus tentang belajar Islam, bukan mencari pencocokan yang penting pegang dua ini. Yang kami takutkan adalah bahwa ini juga didengar oleh orang yang awam. Oh mungkin iya juga ya, paling tidak saya gantung sana gantung sini, paling tidak kalau lagi pacaran itu saya diputusin di sini masih dapat yang di sana, paling tidak kalau saya di Muslim salah, mungkin gitu pikirannya ya, saya masih ada kebenaran di sebelah gitu. Padahal ini pun salah. Sampai kami tegaskan di keyakinan Anda pun, di yang pegang Bible-nya itu seandainya menjalankan keyakinan yang lain itu salah atau tidak, tentu pasti salah. Memang semuanya benar, itu tidak bisa dicampur aduk gitu loh. Nah makanya tadi tanpa memutus ya, untuk saudara-saudaraku juga kita mengulang dan selalu menyebut nama-nama murtadin itu sebenarnya jadi bukan saya benci ke ibunya, tapi saya gondok gitu ya, dengar si itu tuh disebut-sebut terus gitu. Udah berapa kali tadi ada yang baru, iya, Bapak siapa tadi? Iya betul. Nah ketika masalahnya dalam pembahasan arah kemana kita bahas tentang Al-Quran, oh katanya begini, kata siapa, kata Yusuf Roni, tetap jadi bahan pembelaan gitu loh. Nah ini jadi yang bikin saya kadang-kadang saya membenci ibu nggak berani, tapi saya sudah jelas-jelas yang membenci orang yang menyesatkan ibu gitu loh. Di sini prinsipnya ya dari saya mungkin itu ya. Mohon maaf gitu untuk kawan-kawan saudaraku semuanya. Baik. Silahkan dilanjut Bu. Boleh siapa ya? Sudah ya. Ya Kang Esa, kenapa Kang Esa mau bicara? Silakan Kang Esa. Gini, tolong ini sebentar Kang Esa, sebelum Kang Esa bicara, Ibu Pitmoy, Ibu masuk sini tentunya saya harapkan Ibu mau belajar ya, tidak untuk mendebat, minimal memberikan izin hati dan pikiran Ibu, telinga Ibu untuk mendengarkan bagaimana agama Islam menjelaskan. Itu harapan saya ya. Jadi kalau Ibu hanya segini untuk justru untuk memberontak, melawan, ya saya bilang kesia-siaan. Yang kurang dari Ibu adalah Ibu meluangkan hati, pikiran dan keilmuan untuk Islam. Kalau memang Islam itu Ibu jadikan rujukan dalam pengabdian ibadah. Tetapi kalau itu Ibu, bentar Kang saya, tapi kalau Ibu hanya ini adalah kepura-puraan, maaf kata Bu, di dalam Quran dijelaskan mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tetapi mereka menipu dirinya sendiri, itu ada dalam Quran Bu. Yuhadunallahu ladina amanu wa may yad'una ila anfusihim wa yasurun. Mereka si Ibu Pitmoy ini gitu, maaf ini Quran Ibu bicara ya. Saya nggak tahu ini kena ke Ibu, saya nggak tahu. Tetapi kalau Ibu posisi hari justru untuk itu hendak menipu kami dengan ngaku saya beriman, itu tidak berlaku. Ya kami bisa dibohongin, tetapi Allah menjelaskan kepada kami ya seperti itu. Silakan Ibu cek Al-Baqarah ayat 6. Ya, jadi Ibu sedang bermain-main di sini gitu. Itu ada keserobli itu. Bukan ayat 6 Bang. Kenapa? Bukan ayat 6. Ayat 6 itu yang innalladzina kafaru sawa'un. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Ah iya sorry, itu masih masih bergandengan kan di sana kan?
yuhadullahu ladina amanu kan gitu. Mereka hendak bahwa itu ada kesamaan, maaf ayatnya saya, tapi masih berkenaan dengan ayat itu. Itu mungkin Bu Pitmoy ya, sekali lagi saya yang mengajak Ibu masuk ke ruangan ini dengan harapan Ibu mau, karena Ibu pernah ngomong ingin belajar tentang Islam gitu. Maka luangkan hati, pikiran Ibu. Ini kebetulan ada para ustadz di sini, para pesepuh di sini. Seperti ucapan dari sahabat saya mengatakan kita udah sepuh, apakah mau main-main dengan kehidupan ini? Tadi Kang Alif mengatakan kapan ya kita mau ngajegang, ini dipegang, ini dipegang. Sementara kalaupun ibu memegang seperti di kitab ibu, itu udah salah. Di kitab ibu aja dulu ya, saya bukan ke Islam, jangan di kitab ibu saja, di keyakinan ibu SSC yang lama. Kalau ibu mengambil dua jalan, baik Kristen ataupun Hindu, baik Kristen dengan Konghucu, ibu salah. Gitu loh. Baik kan ibu melepas sendirian kan, itu nggak ada masalah, silakan gitu. Like Rafidin. Gitu. Itu mungkin Pak Ibu Pitmoy ya. Insya Allah mungkin nanti akan ada sahabat saya Kang Ersan, nanti ada Ustadz Pak Romli akan mungkin menambah. Sebenarnya kami nggak boleh capek ya. Kalau memang ibu mau datang ke sini mau belajar, silakan Pak Ersan. Artinya gini Bu Pitmoy, kita cuma minta Bu Pitmoy itu jujur dan harus menetapkan air-air, api-api, panas-panas, dingin-dingin. Mana yang kita harapkan juga boleh ngomong nggak ini? Yang pokoknya gini, cuma dua ya, tentang nama Allah, tentang nama yang bedanya, dan tentang yang di Islam Yesus disangat lupakan, yang di SJ Yesus disalib. Nah, jadi tentang Adam pun Ibu, karena udah ada tentang Adam, Ibu punya cerita Adam seperti apa di Kristenan, Adam bagaimana di Islam juga Ibu kan mengakui, ada juga beda. Jadi kalau semakin dalam semakin dalam. Sebentar. Silakan Pak Ersa, gantian. Silakan Pak Ersa. Kenapa? Gini kan, yang saya lihat. Pak Ersa silakan Pak Ersa. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf ya. Nama Allah kata Bang Sueb sama ya apa ya dengan Allah, berarti saya tambahnya sama gitu ya. Nah ini inti dari pertanyaan ibu ini adalah nama. Sebentar Bang Arpapat itu Pak Ersa mau nyampaikan sesuatu. Silakan Pak Ersa. Oke, terima kasih. Bu Pitmoy masih ingat ya saya ya? Dong, kan dulu. Nah, Alhamdulillah. Jadi mohon maaf juga kawan-kawan semua ya. Jangan sampai ada hal terus kita yang gundah. Ya, ini kan yang gundah Bu Pitmoy. Jadi jangan kita yang gundah. Kita sesama kita seakan-akan coba berebut untuk memberi nasihat. Sementara Bu Pitmoy mungkin menikmati kebingungannya. Ada yang salah ini kita menyikapinya. Bu Pitmoy sudah banyak sekali sama saya, sama ya yang lain ya, nggak perlu saya sebutkan ya. Terus tadi ada narasi Bu Pitmoy yang Nabi Isa itu disalib rasional kan gitu. Kali agak diartikan di SSC gini gitu. Oke, gantian ya Bu Pitmoy ya. Ada hal kalau mengacu semua ke rasional, orang itu bisa akal-akalan. Saya kasih contoh deh, Ada dua orang suruh survei suatu tempat, dia marketing sepatu. Faktanya di tempat itu nggak ada orang pakai sepatu. Yang satu memberi kesimpulan kalau jualan sepatu laris karena nggak ada pesaing toko di situ. Keputusan pertama. Keputusan kedua malah justru kebalikannya. Jangan jualan sepatu di situ, nggak ada yang laku. Berarti masyarakat di situ nggak butuh sepatu. Rasional dua-duanya. Tapi keputusannya bertolak belakang. Yang satu oke, buka jualan sepatu. Yang satu jangan coba buka jualan sepatu. Rasional kan? Jadi melihat masalah kayak gini, Bu Pitmoy kalau mengacu ke rasional, sumbernya itu sebetulnya yang jadi kuncinya. Berapa kali ke situ.
Kalau sumbernya, coba kita lihat merujuk ke penulisan kitab suci. Kitab suci Bukit Moy, kitab suci Quran. Ini akan terpetakan. Nggak mungkin dua peristiwa, satu peristiwa, kurun waktu sama, orang sama, duanya beda. Yang satu terbunuh, satu nggak mungkin dua-duanya benar. Yang jadi masalah keberanian Bukit Moy untuk mengambil sikap. Jangan sampai kebingungan itu dinikmati. Mungkin itu yang dari saya. Mohon yang lain silahkan. Terima kasih. Karena saya belajar, ini belajar udah hampir tamat ini. Jadi yang Ibu Pitmoy. Ya. Ya. Ibu Pitmoy itu coba deh merenung. Kira-kira kalau di ajaran yang ibu sekarang ada di situ, di itu Saksi Yehova itu, ada tidak seperti perkataan saudara-saudara saya sebelumnya itu yang membolehkan ibu itu untuk ikut peribadatan agama lain? Nggak boleh, makanya saya sembunyi-sembunyi. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh ikut-ikutan gini, media-media begini nggak boleh. Lebih keras lagi SEC itu lebih. Iya. Tapi maksudnya ibu kan ngaku masih sholat, masih. Ya. Nah, itu kalau ibu bilang sholat berarti kan Islam ya, Islam. Nah, kita berbicara dari sisi Islam bahwa ketika ibu itu sholat, ibu meyakini bahwa sholat itu bagian daripada ritual ibadah umat Islam. Kemudian ibu mencampurkan itu dari sisi keyakinan ibu. Nah, itu juga jadi pertanyaan bagi kami. Karena dia ngajarin itu bagus pelajarannya. Yang disembahnya juga bukan Yesus, yang disembahnya kan yang nulis Yesus. Pikir saya itu yang disembahnya sama. Ya, makanya tadi pertanyaan ibu pertama kepada Bang Sueb itu, apakah sama nama? Sebenarnya maksud dari ibu itu ketika sama, itu membenarkan ibu bahwa ternyata di Saksi Yehova juga namanya Allahnya sama, berarti nggak apa-apa buat saya ke sana atau ke sini. Nah itu. Sementara dalam Islam itu tegas, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, yang batil itu batil, yang hak itu hak. Dan ayat berapa? Dalam Quran di Al-Baqarah Allah mengatakan ya, Tuhan kami dengan Tuhan kamu itu sama. Tadi kan satu ada suratnya. Tuhan kamu dan Tuhan kami itu sama. Gini. Orang atau pengajaran selain daripada sebuah agama itu kita katakan kafir. Begitu kayak Kristen mengatakan kita Muslim kafir karena di luar dari mereka. Begitupun Islam. Nah, di Islam dipertegas lagi, yang membatalkan keislaman seseorang adalah dia tidak mengkafirkan orang kafir, malah membenarkan mereka. Nah, ibu ini sekarang berada, kalau saya nilai ibu tidak berada di kedua-duanya, nggak di Saksi Yehova juga tidak di Islam. Jadi saya coba minta kepada ibu kalau memang mau dalami Saksi Yehova silahkan, gitu kan, silahkan. Ibu lupakan aja sholat, nggak usah. Kalau ibu mau di Islam sholat di situ, lupakan Saksi Yehova. Gitu. Ini sementara ini ibu nggak di keduanya, Bu. Karena ibu kan tadi katakan di mereka juga tidak membolehkan kita beribadah dengan ritual ibadah agama lain. Nah, dengan keadaan ibu sekarang, ibu malah tidak di keduanya. Karena ini ada prinsip-prinsip ya Bu ya. Di surah Al-Baqarah mengatakan sesungguhnya orang kafir itu sama saja. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Engkau memberi peringatan atau tidak memberi peringatan, mereka sama saja tidak akan beriman. Ya. Karena kenapa dilanjutannya itu? Karena Allah itu sudah mengunci hati, pendengaran. Dan sehingga yang terjadi mereka mencari pembenaran. Nah itu Bu. Ibu pastikan aja kalau ibu mau di SSY atau apa itu silahkan ibu di sana. Ibu tinggalkan sholat ibu tinggalkan, lupakanlah soal keislaman.
sehingga ibu bisa berdiri dengan benar-benar di situ. Kalaupun ibu memilih untuk tetap sholat, maka ibu tinggalkan yang sana. Bisa, Bu? Ya masih merasa bimbang kayak satu tentang Allah aja, perbedaannya itu aja, yang lainnya iman sama yang di Islam itu Yesus diserupakan, kalau di SS ya itu harus disaduk sebagai penebus kesempurnaan dan menghilangkan, gitu aja perbedaannya. Jadi saya tuh bingung memilih mana yang benar. Tapi Nabi Isa Al-Masih yang umat Islam maksudkan itu bukan yang disalib. Ya bedanya itu, perbedaannya itu aja. Kalau yang maksudnya Nabi Isa yang umat Islam iman yang dipercayai itu min husmuhul masih Isa bin Maryam, itu yang diselamatkan oleh Allah. Ya, bukan yang tersalib yang digebukin itu. Gimana dong? Kan udah banyak nubuatnya, berarti Allah berdusta. Udah nubuatannya di mana? Coba kasih tahu ayatnya. Banyak Yesaya 53. Ini di Yohanes aja 3:16, karena Yohanes kan perjanjian baru. Akan dunia ini banyak sekali kok itu di Mazmur juga tentang sampai kematian. Mazmur berapa? Mazmur berapa? Sebentar ya, coba banyak. Tapi coba saya bilang sama saya Mazmur berapa? Ayo, biar ini saya kalau saya ayat Alkitab, saya paling nggak suka kalau dibilang saya misionaris, saya nggak suka. Kalau dibilang saya nggak bisa, tadi nggak bilang Bu Pitno misionaris kan? Itu resiko yang ibu ambil ketika ibu memilih dua jadi ibu nggak mau akan turunan tuh. Ibu jangan nyubit kalau ibu dibilang orang brengsek gitu. Ibu yang brengsek itu di tangan saya. Robot. Bu Pitmoy, saya dari tadi nggak bilang Bu Pitmoy misionaris loh, ya kan? Nah coba Mazmur berapa? Ayo kita searching lagi ya. Bang Sueb udah berbuset dari tadi. Salah. Dari tadi Bu Pitmoy minta apa saya kasih loh. Aramaik ada, Ibrani ada, Arab ada, kurang apa saya? Berarti kena prank. Kurang garam. Nah, cuman pas Bu Pitmoy mengatakan udah sebutkan namanya Yusuf Roni, saya tepuk jidat. Kalau misalkan Bu Pitmoy mengikuti perkataannya Yusuf Roni, sekalipun saya ngomong sampai tenggorokan saya lecet pun percuma. Tenggorokan pindah di belakang. Itu dia. Aduh, tuh ngalah, Bapak Pungana. Tenggorokannya dibasahin dulu. Ini kopi udah habis loh beneran. Udah habis kopi. Gara-gara Bu Pitmoy. Habis, buku habis. Ayo, coba di Mazmur berapa? Coba. Mizmor le David, Adonai Eloheinu. Asre haish asher lo halach ba'atat reshaim uvedere khattaim lo amad. Di Mazmur berapa, Bu? Ayo, biar kita buka di sini. Di Mazmur 22 atau Yesaya 53? Masih cari ibunya. Masih cari. Wajib. Masalahnya udah lama itu kan. Mau Mazmur, ada Keluaran, ada Kemasukan, ada Kejadian, ada Kehancuran, ada Kepinggir. Iya, masalahnya itu bukan kejadian. Bereshit artinya bukan kejadian. Ini bunyi. Wallah alam. Jadi Semut itu bukan Keluaran. Aduh. Fayikra itu bukan imamat. Masih ada ibunya. Ya. Tadi bilang di Mazmur kan? Bayar tadi nulis Mizmor Yom Hasyabat.
ayat itu. بإمونتك بلنور عليه عشور بعلينا بن عليه إيجايون بخنور إيشي مختني أدوناي بفعلك بمعشي يدك. Masuk berapa Pak ya? Biar kita coba pahami secara baik dan benar gitu. Tidur nggak ada. Bang Syed. Barusan tahlilan dari F ya? Kamu tadi barusan tahlilan itu ya? Bang Syed. Coba Bang Syed buka di terjemahan Al-Quran terjemahan Ibrani itu Al-Baqarah ayat 18. Coba Bang Syed buka. Kita lihat Arabnya dulu ya. Ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Oh, itu. Al-Baqarah 18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Coba lihat di itu di terjemahan Ibrani. Kharashim wa ilmi wa ilmayim wa aivurim lakhin aynam yakhulim le khazor le emuna sinatasho. Mereka tuli. Ini pilih apa? Ini. Mereka tuli. Mereka bisu sampai tidak tahu jalan kembali. Ini mata iya, mayim buta mayim sehingga mereka buta. Tidak dapat kembali. Nah ini di Al-Baqarah ayat 6 sampai yang ke-18 ini kayaknya belum masuk ke situ kalau dilihat dari indikasinya. Indikasi berapa? Asap tebal. Apa? Berapa tadi? Al-Baqarah. Astagfirullah. Apaan tuh? Apa ini? Dari 6 sampai 18 itu terindikasi gitu loh mengenai sifat gitu. Dari 6 sampai 18. Iya, sepanjang ayat Al-Baqarah itu. Iya, kan mulai dari diberitahukan kepada mereka orang itu sama saja karena mereka berusaha menipu. Kemudian Allah telah mengunci hati mereka. Kemudian sampai seterusnya mereka berkata mereka ini beriman dan lain-lain. Pada saat itu akhirnya mereka pun dibutakan sama Allah. Mereka itu tuli bisu sehingga mau balik itu tidak tahu lagi. Maaf itu Gus Romli itu udah angkat tangan dari tadi itu, tolong di sini Gus Romli. Silakan Pak Gus, silakan gantian dengan Gus Romli. Atur kemaluan sebentar saya ingin dialog dengan Bu Pitmoy ya. Bu Pitmoy begini kan, dulu Bu Pitmoy ini pernah mendengar hadis yang saya bacakan bahwa hadis riwayat oleh Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, siapa juga oleh An-Nawawi dalam Al-Adhkarun Nawawi kan, bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna tidak terbatas ya, yaitu salah satunya seperti disebut dalam kitab-kitab Allah. Dan menurut Ibnu Hibban, kitab Allah itu ada 104 kitab suci dan suci. Jadi
berdasarkan hadis ini Allah itu bisa disebut apa saja sepanjang bertauhid maknanya, gitu kan? Itu sudah sering saya sampaikan kepada Bu Fitmoy dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Fitmoy kalau terus melakukan demikian, ingat umur kita ini sudah tua. Jangan sampai yang kita lakukan itu sia-sia, bahkan menjadikan Bu Fitmoy ke neraka gitu loh. Karena apa? Karena seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa sekalipun ya itu hidup di masa baginda Nabi Muhammad SAW, juga di masa kini, maka tidak diperkenankan kepada beliau berdua kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Moses dan Nabi Yesus, apalagi sekedar Bu Fitmoy, begitu kan? Jadi hadisnya ini, walladzi nafsi biyadih law anna Musa, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 80 halaman 90 itu ada tambahannya wa Isa, ya kan? Kalau di sini Musa tapi enggak masalah. Kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani. Ini hadisnya kalau saya bacakan panjang. Itu baginda Musa dan Isa saja kalau menangi zaman ini, sezaman dengan baginda Nabi, apalagi zaman kini, itu gak berlaku ajarannya Bu Fitmoy. Jadi, apalagi pas panjenengan ini melakukan dua ajaran, menyiksa diri itu, toh akhirnya nanti pasti sia-sia itu, ya kan? Karena apa? Ayatnya jelas bahwa baginda Nabi itu diutus untuk semua umat manusia. Artinya ajaran sebelumnya itu pasti sudah tidak berlakukan lagi, gitu. Salah satunya dari Quran surat Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami Allah tidak mengutus sampean ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira, kayak kita umatnya ini juga sebagai peringatan. Ini kami ini menjalankan misi baginda, yaitu membawa berita gembira kalau panjenengan masuk Islam, meninggalkan gabungan-gabungan ajaran itu, dan sebagai pemberi peringatan kalau panjenengan terus melakukan dua ajaran digabung, yaitu neraka lah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bu Fitmoy kan paham dulu ketika baginda Nabi diajak itu kan, diajak untuk masuk agar agamanya dicampur baur, maka turunlah Quran surat Al-Kafirun, ya kan? Jadi sudah sejak dulu apa yang dilakukan oleh Ibu Fitmoy ini sudah berlaku di zaman Nabi, gitu loh. Ya gak mau baginda Nabi, kan itu ada tawaran, ayo Muhammad, saya satu hari ikut ibadahmu, nanti kamu ikut ibadahku. Gak boleh. Akhirnya turunlah Quran surat Al-Kafirun bahwa silakan jalankan agama masing-masing dengan konsekuensi masing-masing, ya kan? Dan terakhir Bu Fitmoy begini, nanti ya perbedaan sakaratul mautnya orang Islam dan non Islam itu jauh. Kalau orang Islam itu dia diberi wangi-wangian, disambut dengan halus, terus disambut oleh pasukan malaikat yang wangi-wangi. Kalau non muslim, malaikatnya sudah kereng, baunya busuk, terus dibentak-bentak, dicabut, terus diarak oleh pasukan malaikat yang bengis-bengis. Itu di sakaratnya saja. Sakarat maut itu paling ringan seperti tebasan 70 pedang sekali, gitu. Nah, kalau non muslim, kalau muslim, umat muslim sudah ditanggung baginda Nabi sakaratul mautnya. Makanya banyak orang muslim itu ketika wafat itu tersenyum karena melihat surga, karena sakaratul mautnya sudah ditanggung baginda Nabi. Terakhir dalam satu hadis ya, hadis riwayat Sahih Muslim dari jalur Abu Hurairah, nomor hadisnya 153, berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah
Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya ini apa? Tidak seorang pun dari umat ini, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani seperti Bukit Moi ini, ya apa yang mendengar ajaranku tetapi tidak beriman terhadap ajaranku kemudian wafat, ya, maka orang ini termasuk Bunda Pitmoi ini pasti akan menjadi sahabatnya penghuni neraka. Yaitu kita sampaikan saja, terserah Bu Pitmoi ya. Kalau Bu Pitmoi sekarang ini langsung sudah saya akan mengikrarkan syahadatain, semua dosa-dosa panjenengan sejak akil balik itu selesai, habis. Artinya minta didoakan kami kalau panjenengan sebentar lagi mengikrarkan syahadatain, kami minta didoakan agar istiqomah juga sampai akhir ajal kita masing-masing. Demikian Bu Pitmoi, silakan panjenengan pikirkan sendiri. Kita ini sudah tidak mudah lagi. Jangan sampai amal kita menjadi sia-sia, bahkan mengantarkan kita ke neraka tanpa kita rasa. Makanya kita semuanya ini memberikan masukan saja kepada Bu Pitmoi. Perkara diterima atau tidak kan urusan Bu Pitmoi. Demikian Bunda Pitmoi, mohon izin, mohon maaf. Lanjut para sepuh yang lain. Lanjut. Oh, ini Pak Ustadz Romli, tapi ya. Di Quran 29 di Quran 29 ayat 46 janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab selain dengan cara yang baik-baiknya, kecuali terhadap mereka yang bersikap zalim. Katakanlah, kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami pun percaya juga kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami adalah orang-orang yang patuh kepadanya. Di Al-Quran juga menyebut ini kepada ahli kitab Tuhannya sama. Iya betul, Tuhannya Allah sama, tetapi ajarannya yang sudah tidak berlaku lagi karena ada ajaran yang terakhir, yaitu ajaran Islam. Berdasarkan apa? Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Jadi begini, ayat Quran itu bisa dijelaskan atau ditafsir bil ma'thur dengan ayat Quran yang lain, bahkan dengan hadis. Saya bacakan ya. Jadi dahulu ini saya tidak bacakan teksnya sudah, karena terlalu sering. An Abi Hurairah qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah wa yufassiruna bil Arabiyyah di ahli Islam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ini disebut semua. Wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi terhadap Bu Pitmoi ini juga terhadap para ahli kitab itu, kami tidak menolak ajaran sampean semuanya, tapi tidak membenarkan semuanya, melainkan harus sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tetapi kami katakan kepada panjenengan, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, anak cucunya, gitu loh. Tetapi dalam Quran maka Muhammadun ahadan ahadan min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi di ayat lain dijelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah nabi penutup. Jadi artinya apa? Semua ajaran nabi-nabi sebelumnya harus tunduk dan patuh terhadap ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Bu Pitmoi. Bahkan ada suatu asar ya, la tas'alu ahlal kitab fa innahum la yahdukum wa qad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, panjenengan semua dilarang bertanya kepada ahli kitab karena mereka ahli kitab itu tidak akan membimbing panjenengan semua, bahkan mereka telah sesat. Gitu Bunda. Paham kan? Jadi umur panjenengan sudah sepuh seperti kita-kita, segeralah kalau ikrarkan syahadatain. Akan semuanya itu habis
gak ada nilainya, menjadi seperti bayi panjenengan. Wah, kalau misalnya pandangan setelah ini langsung syahadatain, walaupun belum sempat sholat menurut ajaran Islam tidak dicampur itu, pas misalnya panjenengan wafat, wah itu surga nemu itu. Belum melakukan apa-apa, surga oleh nemu itu. Kan dulu ada sahabat begitu setelah berbuat belum mandi jinabat dengan istrinya, langsung ada panggilan perang Uhud. Sahabat itu langsung ikrar syahadatain, langsung naik perang, langsung wafat. Itu langsung surga walaupun tidak mandi junub. Ikut Moy, ikut Yesus. Jangan ikut Gus. Oke, waalaikumsalam. Abang Kismet. Tadi saya dengar tadi memang Ibu Pitmoy ini juga sholat, Gus. Ini gimana nih, Gus? Ya gak bisa. Coba. Ya ayuhal kafirun kan. Tidak bisa dicampur begitu. Kan ini Tuhan kami dan Tuhan kamu ini Tuhan itu sama, Esa ya. Kata apa tadi Bang F2, Tuhan itu satu sama. Iya, YHWH itu sama. Lagi pula saya kan kalau belajar SSC juga berdoanya tetap berdoa acara Islam. Cuma belajar ini prinsip-prinsip hidup aja. SSC itu tidak mentuhankan Yesus, mentuhankan mengutus Yesus, tidak mengajarkan yang salah. Iya, tetapi Tuhan yang sampean maksud, yang kita maksud, Tuhan yang sama, Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan untuk patuh kepada ajaran Nabi yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad, ajaran terakhir. Begitu loh. Ya, sholat, puasa udah dilakukan. Ya gak berlaku Bu Pitmoy, artinya Bu Pitmoy itu melanggar perintah Tuhan untuk mengikuti ajaran agama terakhir, walaupun panjenengan melakukan ajaran agama terakhir. Sia-sia itu. Sama dengan saya gini, Bu Pitmoy, sampean jangan ke selatan. Di sana ada singa mau makan orang. Sampean ya, walaupun tidak menentang perkataan saya, meyakini yang saya katakan ini benar, tapi sampean ke selatan juga ya dimakan kan ya. Macannya lagi lapar kok begitu kan. Ini apa ini? Wah ini seperti panjenengan dulu, peribadatan panjenengan itu seperti kaum musyrikin zaman dulu di sekitar haram ya, di sekitar Baitul Haram ya kan, itu peribadatan yang tidak diterima karena tidak sesuai dengan tata cara agama Islam kalau gitu loh. Begitu Bu Pitmoy. Monggo sampean tanya apa gitu loh. Kalau menanya tentang Islam saya masih kurang pesan, kalau harus mendengar ajaran saja. Ini Al-Quran juga baru berdapat 3 surat yang dibaca. Belum paham benar, jadi nggak tahu harus ditanyakan apa, mendengar aja ajaran apa gitu. Iya, jadi intinya begini Bu, Tuhan kita sama, disebut apa saja, yang penting itu bermakna tauhid ya, itu sudah clear. Tetapi Tuhan kita itu memerintahkan semua orang di zaman ini harus mengikuti ajaran Islam, gitu loh. Kalau tidak mengikuti itu, walaupun melaksanakan rukun-rukun Islam, misalnya sholat, ya nggak berguna, karena perintah yang umum yang pertama itu belum dilaksanakan, kok dilalah, kok alhamdulillah, kok langsung melakukan perintah yang belum dinikahi. Jadi panjenengan itu seperti melakukan perbuatan zina gitu loh, perbuatan haram karena nikahnya belum. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya kan sudah pernah syahadat tahun 86. Buset. Loh, sudah pernah syahadat tetapi panjenengan menggabungkan 2 ajaran ya? Ya karena tadi udah diceritain kan tadi jangan Syahadatnya ada gugur Ibu. Tapi udah pernah syahadat ulang kok di ISDN, cuma saya nggak minta di live kan. Tetap udah gugur sampai sekarang gugur. Sampai udah kiamat pernah gugur. syahadat ulang di ISDN, cuma saya minta jangan di live kan, jangan di online kan.
Loh, batal total semua Ibu. Sekarang juga batal. Belum setahun ini udah disadat bulan kok. Tetap sekarang juga batal. Syahadat Ibu sekarang tetap batal Ibu. Mungkin gini Kang Ucok ya. Mungkin gini cara berpikir Ibu. Sekarang saja Ibu masih meragukan keislaman Ibu, keislaman kami. Sekarang loh. Dengan cara Ibu berpikir saja hari ini, kan kita hari kalau udah sadar berarti kita lepas kan, berlepas diri dan sekaligus mengambil sesuatu yang baru. Ternyata oleh Ibu balik lagi ke yang lama kan, dipungut lagi yang lama. Hari ini melihat kebuktian, membuktikan bahwa Ibu sekarang sedang kembali kepada ajaran lamanya kan gitu. Kalau Ibu mau nanya, tanyakan kepada kami. Contoh nih, Bapak tolong dong jelaskan kepada kami tentang tadi ya, Ibu seakan mengatakan bahwa Nabi Muhammad minta bantuan, minta doain, minta penjelasan itu kepada kami. Ibu yang belajar tentang itu aja, tentang sholawat apa artinya gitu aja. Nah itu kayak gitu, jadi jangan sampai gini loh, saya masih menebak ini. Jadi betul kata Kang tadi, kami meragukan Ibu tuh mau siapa gitu kan. Karena sebetulnya mah udah diterangkan sama Bang Ray, tapi coba sekarang gini, yang pokok lah Bu, yang pokok Ibu pegang dulu yang pokok ya. Tadi ya, tentang adanya suatu cerita, Yesus kita, Yesus itu Yesus kami ya. Yang mana kami menobatkannya sebagai Nabi, Rasul. Apakah kami salah? Ternyata Ibu sepakat, itu Nabi dan Rasul. Nah kesempatan berikutnya, apakah dia pantas dibunuh oleh musuh Allah? Oleh orang-orang kafir, oleh orang Romawi. Islam mengatakan tidak pantas dibunuh, maka Allah mengangkat dia. Ya Ibu kan masih percaya kalau dia dibunuh? Karena saya belajarnya dari itu SSD. Karena justru itu ini membuktikan Ibu lagi mengut lagi ajaran lama Ibu. Syahadat Ibu kemarin sama dengan Ibu hari ini masuk ke lubang kubangan. Ibu mau sholat, ya sekarang sholat, so, gimana bisa sholat Ibu? Ibu dalam kondisi kubangan kok, tempat tai, tempat kotoran. Ya nggak bisa Ibu. Kalau mau lepaskan, keluar dari kubangan tadi, lupakan, udah ambil sesuatu yang baru tadi. Setelah mandi, pelajari gimana cara wudhu, gimana cara sholat, kenapa saya harus sholat, kenapa dulu begini begitu, dipahami. Saya dari tadi loh Bu, saya diam tuh memperhatikan, berarti Ibu masih sayang dengan ajaran lama. Kan kita udah jelaskan, Ustadznya menjelaskan, Ibu mengambil apa yang hari konsekuensi, kami tidak akan marah. Apa kami rugi dengan hari Ibu sholat? Apa untung? Kami nggak untung dengan Ibu sholat. Nah puasa juga sholat udah kaman, saya nggak untung. Juga saya nggak rugi kan gitu. Ataupun sebaliknya ketika Ibu keluar dari Islam, terus itu saya juga nggak rugi. Kalau ngejamin kok, andai kan penduduk negeri itu semua, seluruh dunia itu ingkar kepada Tuhan, Tuhan tidak berkurang kuasanya. Jangan maaf hari dengan Ibu, oh saya juga sholat, apa kami untung? Nggak ada efeknya bagi kami Ibu. Nah ini prinsipkan bahwa Islam itu tidak bisa dibohongi. Apalagi Ibu membohongi diri, waduh bahaya sekali untuk Ibu. Sholat kami untuk kami, puasa kami untuk kami, dengan kami menolak adanya ajaran bahwa Yesus dibunuh, itu kami tolak, itu baik bagi kami. Kenapa kami tidak punya ajaran bahwa Yesus menerima tobat, menerima dosa atau mengampuni dosa? Ada ajaran di kami. Nah hal kayak gini harus dipegang oleh Ibu kuat-kuat kalau emang mau jadi Islam. Tadi Ibu bersandar lagi. Saya dulu di SDN ya, apa di SDN apa di mana ya? Ya pernah syahadat. Lah Ibu masuk lagi kepada kubangan yang lama. Tolonglah, ini saya yang ngajak Ibu kesini kan saya tadi saya tak bertanggung jawab di teman-teman, maaf ya. Dengan harapan Ibu mau belajar, ternyata Ibu tidak ada nafas itu untuk belajar. Kalau Ibu ingin bertemu boleh ya, boleh gitu kan. Kita berislam seperti ini, seperti Ibu, ya kami nggak bakalan membenarkan. Dan barusan saya share ya, ini share lagi. Ini ayat Quran, Bu. Nanti Ustaz saya akan menjabarkan kenapa ada ayat ini. Coba Ibu lihat. Yang sholat itu Ibu loh. Nih, sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanya siulan dan tepukan tangan. Jadi Ibu sholat Ibu bisa jadi ke Ibu hari ini. Sholat Ibu di sekitar rumah Allah. Berarti Ibu keluar lagi kan dari rumah Allah, kan dari Baitullah tadi. Maka rasa ajab disebabkan kekafiranmu itu. Ibu kafir kalau sholat, kan gak dibenarkan. Yang ada adalah siulan dan tepukan tangan. Ini Quran bicara. Ini Islam bicara. Gitu kan?
Nggak bisa otak ibu atau pemikiran ibu untuk keyakinan ibu dia dipakai untuk mengawal ayat ini ya. Kalau masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam Islam. Ini Quran bicara. Kalau ibu sholat tapi keluar dari rumah Allah, tidak lagi di dalam konsep-konsep Allah, di rumah Allah, ya ibu tidak akan bernilai. Yang ada adalah siulan dan tepuk tangan. Cuma itu. Kok ajab ya aja. Kenapa? Karena kafir. Ingkar karena konsep-konsep Allah. Ibu nggak percaya kalau Yesus itu diselamatkan oleh Allah, nanti akan turun lagi. Ibu nggak percaya dengan itu. Ibu mengakui bahwa Adam itu upah dosa. Terus sampai sekarang akibat Adam seperti itu kesalahan fatal. Islam hadir sebagai agama terkemudian itu untuk memperbaiki agama yang terdahulu. Kalau ibu mengakui Islam ini adalah agama, maka wajar Islam ini memperbaiki yang ada. Pemerintahan kita hari Pak Jokowi untuk memperbaiki pemerintahan Pak Soeharto. Nggak mungkin Pak Soeharto memperbaiki kebijakan Pak Jokowi kan? Gimana bisa Pak Jokowi memperbaiki kebijakan Pak Soeharto memperbaiki Pak Jokowi? Ya nggak mungkin. Alhamdulillah ibu masih mendengarkan bagaimana Islam menjabarkan. Tolonglah ibu, kalau saya boleh nasihati, tadi Ustaz saya menasihati, saya tidak memaksa ya. Kalau ibu ambil, ayo ambil. Silakan yang lain. Makasih. Maaf. Oke Gus Romli, mungkin mohon maaf saya mau menyampaikan kepada Gus Romli ya. Tadi sempat luput dari kita ya bahwa si ibu ini dia melakukan sholat, tetapi di hari Minggu dia juga melakukan sekolah Minggu. Artinya dia mengajari masih guru dia bang, guru sekolah Minggu. Ya, artinya dia mengajari murid-muridnya bukan ke Islam, tetapi mengajari pada keimanan SSY ibu ini, kan begitu. Nah, ini kan berarti kan memasang dua badan ya. Jadi menurut saya coba Gus Romli cari orang-orang yang melakukan hal ini gimana secara hukum kerasnya di ayat Al-Quran ataupun di hadis, mungkin gitu Gus. Jadi hal ini kan sebenarnya tidak boleh ya. Ini kan orang-orang begini ini justru malah berbahaya ya, karena dua-duanya dia lakukan. Akhirnya nanti lama-lama jadi ajaran Nusantara kan? Seperti itu. Silakan Gus Romli, mungkin bisa Gus Romli sebentar aja ya, karena banyak yang lain. Jadi begini, sekali lagi, kalau diibaratkan Bunda Pitmoy ini ya, katakanlah kalau dulu pernah bersyahadatain, ya memang kalau ibaratkan dengan orang menikah, ya menikah. Tapi setelah menikah itu malah juga memegang dua suami. Suami yang lama juga masih dipakai. Ya dicarok itu. Kan sederhananya kan seperti itu. Kalau memang sudah nikah dengan saya misalnya, ya gak usah nyabang dengan suami yang lama. Saya carok. Budak angon. Nah itu. Ya. Dengan budak angon nggak boleh Pak ya? Nggak boleh bagus. Terus kedua begini, tadi sudah saya ceritakan dulu ketika baginda Nabi itu posisinya belum kuat Islam itu, ditawari harta banyak, ditawari wanita paling cantik, ditawari kekuasaan, nggak pernah mau baginda Nabi. Cuma terakhir itu dirayu, ya sudah begini Muhammad, kata orang-orang kafir musyrik itu, satu hari kami beribadah sesuai dengan ajaran Islam, tetapi besok hari sampean beribadah sesuai kebiasaan kami musyrik. Kan sama seperti Ibu Pitmoy ini. Enggak, Allah langsung jelas, qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ya aku tidak menyembah apa yang panjenengan sembah, kan begitu. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan panjenengan semua tidak menyembah apa yang kami sembah. Ada begitu jelas itu kok. Jadi sampean itu positioningnya sama dengan positioningnya orang-orang musyrikin atau di sekitar baginda Nabi sehingga turunnya surat Al-Kafirun. Pilih salah satu saja Bunda.
pilih salah satu saja. Kalau sampean tetap seperti ini, malah bisa-bisa ya panjenengan kena ayat itu, wa makaru wallahu khairul makirin. Jangan merasa bisa menipu Allah. Allah maha mengetahui dan maha mempunyai, maha membalas tipu daya. Pilih salah satu saja. Allah tidak rugi kalau sampean langsung ke SSY mantap menjadi guru. Juga tidak rugi. Ya silakan Bu Pitmoy, sebenarnya sebentar ya Bang Bang Hidayah, Bu Pitmoy, sepertinya memang ini ada Bang Lugahon yang lebih keras untuk menginjili Bu Pitmoy ini. Silakan Bang Lugahon. Asik juga ya. Ya. Iya, jadi gini aja sih, dia kan masih ragu, kita juga nggak bisa memaksakan. Lebih baik kita berdialog saja. Gitu. Ini kan dia ini kan masih berada di tengah-tengah, dari kemarin juga saya bilang. Jadi, nah, kita sebagai Kristen dan Muslim, Ibu Pitmoy juga harus mengambil ketegasan. Jangan berdiri di dua alam. Nanti saya kesel, mereka kesel, ibu yang diusir dari sini, akhirnya ibu jatuh ke jalanan. Nah, jadi putuskan, mau ikut Yesus, ikut. Mau ikut Islam, ikut. Tapi saran saya, ibu ikut Yesus. Itu dari saya. Jadi kita jangan ada di dua alam, jatuhnya ngerecokin. Kalau saya sama Muslim ya memang berbeda. Tapi ibu ini kan ngadopsi dua-duanya. Nah, itu namanya jadi nasi campur. Jadi ibu nanti malam berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau berdiri di dua alam. Putuskan. Suatu saat pasti ada keputusan. Saya jalani dua-duanya. Suatu saat ada keputusan yang mana yang paling berkenan. Dan dua-duanya sama. Kalau ibu masih butuh waktu, silakan berdoa, silakan berpuasa, jangan ngerecokin kita yang lagi debat. Silakan. Dan saya mah tidak berniat ngerecokin karena diundang aja. Tidak berniat ngerecokin. Pikir saya Tuhannya sama, Tuhan kami dan Tuhan kamu itu sama. Di sini di Al-Quran 29:46. Ibu kan nggak percaya nabinya umat Muslim, itu yang membuat berbeda. Karena bukan cuma Tuhan doang, nabinya juga harus diterima. Jangan Tuhannya diterima, nabinya nggak diterima, itu bahaya juga. Nanti mereka marah. Jadi lebih baik ibu sebelum masuk debat putuskan. Saya mau ikut ini, saya mau ikut ini. Makanya tanya Tuhan, berdoa, Tuhan mana yang benar, kan begitu. Jadi yang biar dua-duanya nggak jadi pusing mikirin ibu. Nah sekarang Bu Pitmoy mumpung ada Nabi, udah ibu ikut Nabi aja silahkan. Ada Nabinya loh. Ya, boleh teman-teman ya sepakat ya. Kita dorong Ibu Pitmoy untuk mengikuti Nabi yang baru ini. Silakan ibu ikuti Nabinya Bu, jangan sungkan-sungkan. Setuju. Setuju ya. Ntar ibu saya baptis di Danau Toba. Nah Bu, enak Bu, silakan Bu, ikutin aja nggak apa-apa. Jadi jangan ibu nganggap kami, wah rugi, nggak rugi. Kami semua umat Muslim keluar dari Islam, Allah nggak bakal berkurang. Allah apa langsung, oh saya jadi bukan pemilik dunia ini, nggak bakal, tetap aja dia pemilik dunia ini. Itu keyakinan kami. Ya. Jadi jangan menganggap kita bisa mempermainkan Allah, nggak bisa. Itu keyakinan kami dan apa yang tertulis dalam kitab kami. Maka saya bilang tadi mumpung ada Nabi, ya udah ibu ikut aja Nabi yang ada, silakan. Bagi kami nggak rugi, serius. Kalau ibu butuh ongkos ngitung juga, minta, insya Allah teman kami akan mencari dana untuk ngebantu ibu. Ya, artinya kami mendukung daripada nanti kami dibikin, ya kasihan ke ibunya juga kan. Setuju ya Pak Romli ya? Siap Abah, Gus. Oh begitu, jadi kami ulama-ulama itu nggak boleh memaksakan Islam. Like rapi di kota bayar, Rasulullah gue telah jelas benar dan salah. Barang saya beriman kepada Allah dan benar mengingkari tauhid, itulah cara benar. Iya betul Abah. Iya. Mumpung ada Nabi itu Bu, Nabi biayain dong Nabi. Itu makanya saya bilang Ibu Pitmoy ini, itulah resikonya kalau kita berdiri di dua alam. Saksi Yehova ini kan dua-duanya, satu tidak memang menolak Yesus sebagai Tuhan, tapi kan mengatakan Yesus disalib, berbeda dengan Al-Quran. Di satu sisi sama, di satu sisi berbeda. Kalau ke Kristen sudah jelas berbeda, walaupun mereka mengakui Yesus disalib, tapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai pencipta gitu. Jadi saran saya daripada ibu recokin beserta si Ani lah, si Ingrid, pilih salah satu.
putuskan. Jangan lama-lama, siapa tahu ntar malam ibu dipanggil Tuhan. Tak semudah membalikkan tangan. Hah? Tak semudah membalikkan tangan. Ya udah berdoa dulu lah, jangan ikut debat. Ya, jalan nih sambil berdoa aja. Saya merasa yang disembahnya sama. Terus di Al-Quran juga dituliskan Tuhan kamu dan Tuhan kami yang sama. Ya mungkin gini ya, Gus Romli, halo. Ya. Iya, ini memang ada benarnya yang disampaikan Luga ya. Mungkin secara ketuhanan mungkin oke lah kita sama ya. Tetapi mungkin Ibu Pitmoy ini dia tidak mengakui dengan adanya kerasulan Nabi Muhammad. Di sini yang menjadi makanya masuk syahadat juga tentunya mengakui. Mengakui Bu Pitmoy itu. Kalau ya oke, kalau mengakui hanya sekedar nama saja, tetapi tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Ini bagaimana nih Gus Romli? Kan di Makanya situ saya banyak. tidak berarti mengikuti. Cuma dan perbedaannya cuma ini, yang di Islam itu Yesus tidak disalib, merupakan kalau di SS itu Yesus itu karena sebagai juru selamat. Terus yang masuk akalnya kayak gini, iya ya kok itu semua nabi Yesus sendiri Yesus sendiri yang beda, diciptakan dari kalimat cipta, bukan dari laki-laki turunan Adam. Yesus itu sempurna, jadi hanya Yesus yang layak menebus kesempurnaan yang ada hilangkan. Itu yang masuk akalnya. Boleh saya ini? Oke, suara dengung Gus. Silakan Kang Muhlis. Dari kemarin kayaknya nanti mau bicara nggak jadi ya, gara-gara Ya, suara dengung Gus Romli. Terima kasih. Mungkin saya bisa memberi contoh ketegasan nanti ke Bu Pitmoy ya, walaupun mungkin nggak tahu diterima nggak tahu enggak. Tapi ini kan gini Bu Pitmoy ya, kita ketemu lagi Bu Pitmoy ya. Setelah beberapa kali saya nih sebenarnya sayang sama Bu Pitmoy gitu kan. Terkait YHWH, ini saya ambil yang paling fundamental aja ya, Allah dan YHWH. Terkait YHWH, saya selaku muslim nol besar pengetahuannya ya. Apa itu YHWH, siapa itu YHWH. Saya nol besar nggak tahu apa-apa, sehingga saya mesti tanya kan ke yang merasa sebagai para penyembah YHWH. Misalnya ke Bang Luga nih. Bang Luga, kalau saya tanya jawab secara tegas dan singkat ya. Apakah YHWH itu entitasnya adalah roh atau bukan, Bang Luga? Roh. Oh. Bu Pitmoy, YHWH itu entitasnya roh atau bukan, Bu Pitmoy? YHWH itu yang di Alkitab di nama ditulis Tuhan ya. Itu salinan dari nama Allahnya Israel, YHWH itu atau Yahweh itu. Kalau di Alkitab itu roh atau bukan? Yang Bu Pitmoy ketahui entitasnya roh atau bukan? Di Alkitab itu roh. Nah, berarti kan saya akhirnya tahu dari yang merasa menyembah YHWH ya, bahwa YHWH itu adalah roh ya. Ini saya beri contoh ketegasan. Demi Allah, demi Rasulullah ya, saya nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak patut disetarakan dengan roh, tidak patut direndahkan dengan roh. Mudah-mudahan contoh ketegasan ini bisa menjadi pedoman atau bisa menjadi pemikiran renungan buat Bu Pitmoy ya. Sekali lagi saya tegaskan, demi Allah, demi Rasulullah gitu kan. Saya tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha sempurna, tidak patut disetarakan dengan roh, tidak patut direndahkan dengan roh. Allah Akbar. Allah bukan apa? Yesus yang mengatakan Allah adalah roh, makanya kalau menyembah Allah dalam bukan roh ya, berarti ya. Kalau YHWH itu roh, Allah berarti YHWH bukan Allah. Ya, Allah bukan YHWH. Allah bukan YHWH. Kalau YHWH itu adalah roh, Allah bukan YHWH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngobrol boleh? Silakan. Silakan Bang Kores. Hip. Ini aku mau nanya, gimana caranya ini Ibu Pitmoy menggabungkan Islam dan Kristen? Di Islam kan Yesus nggak mati. Nah, kalau misalnya nggak mati berarti nggak nebus dosa dong. Gimana itu digabungin? Itu perbedaannya, makanya sama saya dijalani pasti suatu saat ada keputusan. Yang satu disebut diserupakan,
yang satu disebut harus disalib sebagai penebus dosa. Terus pikir saya masuk akal, Yesus kan diciptakan beda sendiri dari kalimat cipta, bukan dari benih laki-laki turunan Adam. Hanya Yesus manusia sempurna yang layak menebus kesempurnaan yang Adam hilangkan. Itu yang masuk akalnya, makanya dipegang dua-duanya gitu. Nah terus gimana? Dia kan nggak mati kalau dalam Islam, jadinya nggak nebus dosa dong? Ya, kalau di Islam itu tidak mati, kalau di Kristen itu mati tapi dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Jadi nggak ada masalah ya walaupun nggak mati Yesusnya? Yesus mati tapi bukan karena dosanya. Yesus tidak mewarisi dosa karena Yesus kan dari kalimat cipta. Yesus mati sebagai tebusan. Jadi kita manusia ada harapan hidup kekal nanti kelak sesudah kebangkitan. Itu ada di Wahyu sama di Yesaya. Kelak kita akan dibangkitkan dan tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dan kematian, tidak ada lagi kita hidup kekal. Tapi itu orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik akan mendapat hidup yang kekal, bahagia selamanya. Oh jadi lebih kepercaya ke Kristen ya kalau soal Yesus ini mati atau enggak ya? Masuk akalnya begitu, makanya saya pegang dua-duanya kayak gitu. Masuk akal, tambah kan udah banyak nubuatnya ini. Yesus itu bangsa Israel akan melahirkan seorang juru selamat. Makanya bangsa Israel sangat dijaga keturunannya, sampai ada kan orang-orang yang menyembah berhala itu harus ditungkas, nggak boleh ada kawin campuran. Sangat menjaga keturunan Israel yang akan menghadir. Kenapa semua narasinya dari Kristen, yang narasi dari Islamnya mana? Katanya mengimani dua-duanya. Yang di Islam saya pelajari. Saya mau tambahin sedikit dulu Mbak. Ya, mau tambahin res. Apa? Ya coba. Jadi gini, sebenarnya kalau mau dibilang penyangkal Yesus tertua di dunia mereka ini sebenarnya. Jadi yang menyangkal duluan Yesus bukan Tuhan itu sebelum Muhammad lahir pun mereka ini udah nyangkal. Jadi mereka ini termasuk ajaran dedengkot sebenarnya, walaupun mereka ini sedikit tapi mereka ini dedengkot habis. Itu Alkitab yang mengatakan Yesus itu sama beda. Iya, bentar. Oh dihajar juga di Kristen ya sama Ibu Pitmoy. Nah, jadi sebenarnya mereka ini kan siapa tuh ya? Katanya ada paman Muhammad yang beragama Netsarim ya. Netsarim itu Kristen tapi nyangkal Yesus. Jadi kemungkinan besar yang dikatakan siapa tuh? Waraka bin Naufal itu saksi Yehova. Itu. Jadi mereka ini udah senior sebenarnya. Lo itu masih baru-baru nyangkal Yesus Tuhan setelah Muhammad kan. Kalau mereka sebelum Muhammad lahir mereka udah nyangkal Yesus Tuhan. Jadi mereka ini kecil-kecil cabai rawit, jangan dianggap sepele. Sadis ini mereka ini. Cerdas lu guys, cerdas. Lembu tahu-tahu nusuknya sampai ke sumsum. Jadi berarti bukan Tuhan yang nebus dosa dong kalau gitu. Yesus kan bukan Tuhan. Yesus itu diutus Bapak. Yesus mengajarkan Bapak memanggilnya ya. Ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya Yesus Tuhan apa bukan, jangan Yesus Bapak. Yesus Tuhan apa bukan, jawab. Oh, gimana itu? Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan yang harus ditaati. Aing ogenan. Ngomong yang jelas, jangan diutus. Tuhan bilang, saya Tuhan. Tuhan. Berarti Bapak ini nebus manusia, nebus dosanya manusia pakai manusia lagi ya, bukan pakai Tuhan. Zaman dahulu itu pakai domba-domba ya, domba, kambing, lembu. Perdamaian, tapi makanya itu perjanjian baru. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi korban domba, lembu, kambing. Yesus sudah melakukannya sekali untuk selamanya dengan kehidupannya yang sempurna, darahnya yang kudus, nggak perlu lagi korban. Kalau di berarti kan kalau misalnya dalam Kristen kan yang nebus itu Tuhan sendiri. Lah ini kan Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus makhluk roh di surga turun ke bumi untuk menjadi manusia. Berarti nebusnya pakai ciptaan dong, nebus dosanya pakai ciptaan berarti. Iya. Karena yang nebusnya juga manusia. Suka-sukanya manusia. Yang apa kata hukumnya dia? Kalau Muslim masih lebih masuk akal. Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak penebus, masih ibarat kata masih ada keselarasan. Kalau dia ini enggak, suka-sukanya dia dimasukin ke kiri iya, kanan kiri oke, ACDC iya main.
Terus yang diimani dari Islamnya apa, Bu Pitmoy? Nah itu dia makanya si Romli mana perbedaannya itu tentang nama sama yang ini Yesus. Bukan perbedaannya, Bu Pitmoy kan mengimani dua-duanya, berarti Islam diimani. Yang diimani dari Islam itu apa? Mau cari aman kalau doang. di Islam itu yang diimani kalau di Islam itu malah Yesus tidak disalib. Kalau di SOS itu disalib. Bukan hanya perbedaannya, Bu Pitmoy mengimani apa dari Islam? Karena saya dari kecil suka melihat gitu, ini sekolahnya juga di negeri, suka belajar Islam. Terus saya dulu dari Katolik, kok di Katolik begini-begini, terus suka dengar agama cerita begini-begini. Jadi akhirnya saya belajar sholat, belajar dari buku. Nah, udah bisa sholat, saya minta syahadat tahun 86 syahadat. Nah itu dalam kan udah syahadat, mengimani apa dari Islam nih, mengimani apa? Ya mengimani ini aja, Yesus bukan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad diimani nggak sebagai nabi terakhir? Iya, karena ada dituliskan. Sekarang Ibu Pitmoy mengimani nggak Nabi Muhammad ini akan menyelamatkan orang-orang yang nanti masuk ke neraka? Nabi Muhammad itu bukan nggak janji begitu kan? Nabi Muhammad cuma mengajarkan mengenal Allah, syahadat, tidak mengajarkan akan apa tadi dari api neraka. Iya, itu ada dalam hadits Bukhari. Nabi Muhammad berkata dia akan menyelamatkan orang-orang yang nanti masuk ke neraka. Ada begitunya. Lagi pula saya beragama bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga. Iya ngerti. Ada bagian itu. Iya ngerti. Saya beribadah karena saya berterima kasih, ingin memuliakan Tuhan yang baik. Tidak takut surga, tidak takut neraka, bukan pengen surga. Gitu aja. Kenapa Bu Pitmoy kenapa tiba-tiba panik bahwa Nabi Muhammad itu bisa menyelamatkan orang-orang yang masuk neraka? Saya pengen diselamatkan gitu enggak. Saya mengabdi kepada Tuhan. Ibu Pitmoy ini nggak takut sama neraka, nggak takut sama Tuhan, takutnya sama Islam. Kau bisa takut sama Islam? Saya bukan karena pengen surga atau karena takut neraka, bukan. Saya ingin berterima kasih sama Tuhan yang baik. Tiap hari disediakan makanan, matahari, udara, baik sekali Tuhan. Siapa nama Tuhannya? Yehuwa. Atau itu Allah. Nama Tuhan. Kalau dalam Islam nama Tuhan itu Allah, Yahweh itu jabatan Bu Pitmoy. Yahweh itu Allah sama. Ya berarti iya, tapi Yahweh itu jabatan. Ini cocoknya kayaknya masih Islam aja nih, gua nggak terima nih orang tapi. Gue nggak mau terima ada orang kayak gini di kerajaan Tuhan gue, gila loh. Ya biarin kata orang Islam saya. Ibarat kata kalau bahasa ini udah pelacur rohani udah. Tuhan tahu hati saya, yang hukum Tuhan tahu hati saya. Biarin kata orang Islam saya kafir, orang Kristen saya kafir, nggak apa-apa, Tuhan tahu. Makanya menyembah Tuhan yang benar, jangan pakai manusia. No problem. No problem ya. Saya kafir, kata Kristen saya kafir, nggak apa-apa, yang penting saya dinilai oleh Tuhan, saya tidak pandang manusia. Saya berbakti, saya beribadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka, saya ingin berterima kasih karena Tuhan itu baik, gitu aja. Sudah, ya tapi kan Tuhan mengajarkan bagaimana cara berterima kasih kepada Dia, iya nggak? Udahlah, Bu Pitmoy masuk neraka aja lah, pusing saya dari Bu. Gini soalnya Bu Pitmoy, kita misalnya ingin berterima kasih, ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dalam Islam itu diajarkan mana cara berterima kasih, cara bersyukur yang dikehendaki oleh Allah. Gak bisa kita ngasal. Nah caranya berterima kasih bagaimana? Jangan syirik. Dan terimalah Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang kebenaran gitu. Saya tidak syirik, saya menyembah yang mengutus Yesus, yang mengutus Nabi Isa, tidak syirik. Iya, tapi tidak ada dalam Islam itu korban itu manusia, kemudian Yesus itu dikorbankan menjadi keselamatan, itu nggak ada. Ini ajaran yang baru jadinya. Cabur. Iya, jadi kalau misalnya memang mengimani Islam, nanti tuh pasti ada kok ke bawah ajaran-ajaran terdahulu, tapi yang mengenai ketauhidannya. Bukan mengenai konsep-konsep misalnya Yesus ini adalah
setengah dewa Yesus ini disalibkan gitu, itu nggak ada karena bertentangan sekali. Dalam Al-Quran udah jelas wa ma qataluhu wa ma shalabuhu gitu kan. Yesus tidak disalib juga tidak dibunuh. Ya masa mau dibantah firman Allah? Ya, bersyukur kalian bersyukur kalian hanya dipelajari itu Al-Quran. Kalau saya kan karena ada sesuatu hal saya juga belajar Alkitab. Terus kalau di Alkitab begini pikir saya ada yang masuk akal. Kalian bersyukur aja yang dipelajari cuma Al-Quran. Kalau saya kan belajar ke sana ke sini. Jangan lah aku ini udah hatam Kejadian 1 sampai Wahyu 22 udah hatam. Iya, kalau kata saya itu Yesus diciptakan beda sendiri, bukan dari benih laki-laki turunan Adam. Yesus itu sempurna. Bagian itunya sama, cuma ini bagian penyalibannya itu loh. Ini kalau pendapat gue ya, gue kasih dulu pendapatnya Ibu Putmoy ini. Ibu Putmoy inilah yang bentar bu ya. Jadi Alkitab itu kan ada yang mengatakan jikalau garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan selain daripada dibuang dan diinjak-injak orang. Ya, Ibu Putmoy ini dari Katolik pindah ke karismatik, guru sekolah minggu, pindah lagi ke Saksi Yehova, pindah lagi ke Muslim, baru balik lagi ke Saksi Yehova. Jadi jangan sampai ibu yang memang kategori di mata Tuhan udah sampah. Kalau sampah itu cuma tinggal nunggu mati doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masya Allah. Sebenarnya hati kami teriris ketika dalam kebimbangan ibu ini memilih mencampur adukan keyakinan. Di sisi lain juga kami merasa kesal karena begitu kuatnya pendirian memegang dua keyakinan, membenarkan Al-Quran juga membenarkan Bible yang dia pegang, meyakini Tuhan Yesus disalib dan menolak di Al-Quran Yesus disalib. Jadi di satu sisi membenarkan, di sisi lain ada yang dibantah. Dan ketika terjadi bertolak belakang, dia memilih salah satu. Sulit sekali ya, entah dikatakan ini misionaris juga nggak tahu, entah dia dikatakan orang ini galau juga bingung. Karena ketika kita tunjukkan dalil tentang Al-Quran, dia membantah. Ketika dijelaskan dari segi Bible-nya, kontradiksinya, dia pun membantah. Selalu mengisahkan bagaimana Yusuf Roni yang memurtadkan katanya masuk akal dan lain sebagainya. Begitu juga tadi dibuktikan, dibeberkan faktanya, juga beliau akhirnya semacam ngeles gitulah. Jadi memang kita diperintahkan untuk berpikir positif ya, tapi di sisi lain waspada tetap boleh. Yang saya khawatirkan adalah ini sebuah sandiwara. Yang saya khawatirkan ya, bukan masalah menuduh. Sehingga membuat orang yang sedang galau akhirnya dia punya pengikut, mengikuti caranya ibu ini. Ini yang tidak kami harapkan ya. Berapa kali kami umat Islam, guru-guru kami, ustadz kami di sini di beberapa menasehati beliau bagaimana mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang kontradiksi, mengingatkan perbedaan-perbedaan yang prinsip. Udah sering kali, bahkan sudah sampai bosan. Makanya kadang agak sedikit naik juga tensinya. Tapi terlepas dari semua itu, kita memang serahkan tafwidul amri ilallah. Kita serahkan urusan ini kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Di sini pun masih berlanjut, tapi kita sudah akan akhiri karena sudah cukup pegal juga melihatnya ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Ilaliku alikum min aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.